Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat lagi melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Salawat dan berserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul keutamaan orang yang menuntut ilmu. Hadirin, Allah telah memberikan karunia kepada kita yang tiada ternilai harganya. Karena ini yang membedakan manusia dengan hewan. Dengannya, manusia dapat berfikir sebelum melakukan apa-apa. Karena ini adalah akal. Dengan akal, manusia dapat berfikir sebelum bertindak. Hanya orang-orang yang berilmu lah yang mempergunakan nikmat akal lah dengan sebaik-baiknya. Untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan yang luas, kita harus dibekali dengan belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Talabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun, kewajibannya, ala kulli muslim, atas setiapnya umat muslim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju syurga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Orang yang berilmu atau orang alim atau orang pintar memiliki kedudukan yang tinggi, dihormati, disegani dan menjadi tempat bertanyanya para masyarakat. Seperti apa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaranya. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang berilmu pengetahuan. Hadirin wal hadirat, selain kepandaian, manusia harus dibekali dengan keimanan. Iman dan ilmu merupakan dua komponen dalam manusia agar derajat manusia menjadi tinggi. Makanya dalam ayat yang tadi, Allah telah berjanji kepada orang yang menuntut ilmu dan orang yang beriman kepadanya bahawa ia akan meninggikan derajat orang tersebut. Diriwayatkan dalam satu kisah, pada saat itu Rasulullah SAW bertemu dengan iblis di muka pintu masjid. Pada saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, mengapa kau di situ?" Iblis pun berkata bahawa ia hendak menggoda orang yang beribadah di dalam masjid, namun dia urung. Jadi Nabi Muhammad SAW pun bertanya di dalam hati ini, mengapa si iblis ni urung dengan niatnya, apa penyebabnya? Oh, rupanya di dalam masjid ada orang bodoh yang tengah salat dan ada orang pintar yang tengah tidur. Rasulullah SAW pun bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, mengapa engkau? Apa yang menyebabkan niatmu urung?" Jadi iblis berkata bahawa ia tidak takut dengan orang yang salat, tapi ia takut dengan orang yang tidur karena ia pintar dan alim. Begitupun Rasulullah SAW bersabda, tidurnya orang yang pintar, orang yang berilmu lebih mulia dari solatnya orang yang bodoh. Hadirin wal hadirat, ilmu yang bermanfaat akan membawa kita pada saat kita mati nanti.
Rasulullah SAW bersabda, jika matinya salah seorang di antaramu, maka putuslah amal ibadahnya, kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu hadirin, mari kita bersama-sama memacu diri kita untuk belajar dan terus belajar. Dan jadikan apa yang kita alami dan apa yang kita lihat sebagai pelajaran bagi kita. Jangan malu untuk bertanya apa yang tidak kita ketahui. Untuk itu, kita selalu belajar dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun. Mari kita belajar ilmu yang bermanfaat, karena tidak ada ruginya selama kita meyakinkan. Prinsip kita, jangan jadikan otak kita manja tanpa disibukkan dengan aktivitas pikiran dan belajar. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulangi ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan sebuah pantun. Minum jamu sehatkan raga, makan wortel sehatkan mata. Kumpulkan ilmu di dalam dada, amalkan ia di kehidupan nyata. Saya tutup dengan hadanallahu wa iyyakum bima fihi minal Qur'anil Hakim. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.